Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu ya untuk mata kuliah keamanan jaringan meskipun secara online. Dan nantinya kalau memang kita ada kendala di hari Sabtu, kita kelasnya bakal online saja. Atau di hari-hari lain kalau memang memungkinkan ya bisa offline. Tapi tergantung kesepakatan kita aja sih. Nah, kalau misalnya kalian banyak waktu, terus ruangan ada, kita bisa offline. Tapi kalau misalnya ruangannya nggak ada, kita offline. Soalnya kan di Edlink pun ruangan kita nih ruangan apa tuh dibuatnya di situ. Kalau di e-learning di Sevima, ada yang nengok nggak ruangan apa? Nggak ada yang nengok. Rika, Ini Rika. PTI sih, Di, Pak. jadi ruangannya itu ruangan namanya itu nih bayangan PTI. Jadi ruangannya itu bisa di Ya. mana aja sebetulnya. Jadi bisa di ya di apa namanya? Bahkan di kafe pun kalau kita mau duduk bareng ya bisa aja sih. Jadi fleksibel sih sebetulnya ini karena ini kelas ngulang ya kan. Oke, saya coba share screen dulu. Kita ngapain aja di ini ya, di mata kuliah ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Jadi untuk materinya ini lagi saya persiapkan. Yang tadi malam di-share sama Inya itu juga sudah cukup bagus. Berarti kalian sudah belajar itu ya? Sudah belajar ya? Kami belajarnya itulah yang bagian kelompok-kelompok Ah, kami aja gitu, Pak. tapi sudah dilakukan. Sudah, Pak. Kelompok berapa kalian? Kelompok berapa Inya sama ini? Sama Rika? Kelompok berapa? Kurang ingat, Pak. Kurang ingat ya? Oke, nggak apa-apa. Kelompok 3. Kalian dekatan ya itu ya? Oke, ya intinya berarti itu kalian masuk mata kuliah keamanan jaringannya itu hanya belajar materi yang dikelompokkan aja ya. Berarti nanti Iya, Pak. kalau misalnya masuk itu gimana? Misalnya dosen masuk nih, terus kan ada kalian kan di situ kan banyak kelompok, ada kelompok satu, 2, 3. Apa dosennya menyampaikan semua materi setiap kelompok atau gimana? Kami lebih presentasi di setiap kelompok itu, Pak. Nanti kalau misalnya udah kami presentasi, terus Bapaknya paling sedikit menjelaskan aja lagi gitu. Oh gitu, sering ini ya presentasi ya. Iya. Oh, oke oke oke. Oke baik nggak apa-apa. Jadi di sini kita belajar itu nanti mungkin dasarnya dulu ya pengantar keamanan jaringan. Ini sesuai saya buat di RPS, walaupun nanti mungkin nggak semua kita masuk. Jadi karena kalau dibilang Pak Ridwan biasanya kelas ngulang tuh dikasih project aja ya kan. Iya, Pak. Jadi nanti kita beberapa kali masuk, mungkin setengah semester kita masuk, setengah lagi itu proyek. Dan itu pun masuknya kita bisa online ataupun offline seperti kondisi-kondisi yang kita jelaskan sebelumnya. Kalau ada ruang kita masuk, tapi saya rasa cari ruang itu susah ya karena kan semester satu ini agak padat jadwalnya dan semester satu ini unitnya kayaknya 6 unit. Jadi kayaknya kepake semua ruangan itu. Dan kita belajar nih seharusnya ruangannya di lab. Kita ada 4 lab, multifungsi 2, jaringan 2 itu. Biasanya kepake semua itu. Makanya ditaruh kita di hari Sabtu nih. Oke. Tapi kalau misalnya online nggak apa-apa juga kalian kan? Apa, Pak? Boleh, Pak. Makin senang ya kan?
Oke, jadi kalau di RPS saya susunnya seperti ini. Jadi yang pertemuan pertama kita akan bahas tentang pengantar keamanan jaringan. Ya mungkin kalian sudah paham juga karena sudah masuk ya, sudah masuk mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini hanya mereview lagi tentang apa sih itu cyber security dan khususnya ke jaringan. Kemudian di pertemuan berikutnya itu strategi pertahanan jaringan komputer. Lalu ada pembahasan kriptografi di sini, kemudian firewall, lalu ada ACL ya, Access Control List, kemudian ada Intrusion Detection System, IDS, dan Intrusion Prevention System, IPS. Lalu kemudian Network and Infrastructure Security Testing. Nah ini. Nah kemudian di sini setelah UTS itu sebetulnya ada materi lagi ya. Itu ada materi Network Penetration Testing. Ini saya tengok di dalam chat yang Nya Alawi kasih, itu juga ada dibahas nih. Kemudian Network Reconnaissance, kemudian Network Scanning, Network Enumeration, Exploitation, Basic Privilege Escalation, dan studi kasus. Oke, itu mungkin yang normalnya, untuk kelas normalnya, bukan kelas ngulang ya. Nah, tapi kalau untuk kelas ngulang, karena beberapa sekalian sudah paham, maka mungkin beberapa materi tidak kita sampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nggak masalah. Oke, kita masuk dulu ke sini. Saya lihat dulu adlinknya. Untuk di adlink itu sebetulnya yang Ihsan itu dia ngulangnya keamanan jaringan. Yang praktek enggak San ya? Enggak, Pak. Itu cuma STMK gabungan. 3 SKS. Oh, udah masuk gabung nih ya. Kalau misalnya yang ini Inyak sama Rika itu hanya yang teori ya? Yang praktek ya? Dua-duanya Pak, cuman materinya belum dikeluarin sama Prodi. Katanya nanti bakalan dikeluarin. Oke, karena di sini kan nggak ada nih, ya kan? Yang ada itu cuman keamanan jaringan sama praktek keamanan jaringan. Berarti yang teori juga ada ya, Nyak ya, Rika ya? Iya Pak. Oke. Kenapa belum dikeluarin ya? Oke lah. Baik, perkenalkan dulu, mungkin udah kenal juga ya. Jadi saya, nama saya Oris Krianto Sulaiman. Saya sekarang dosen di UIN Araniri ya. Sebelumnya saya dosen juga di Medan, di kampus kalau tahu Universitas Negeri Medan dan juga Universitas Islam Sumatera Utara. Nah sekarang pindah ke Aceh nih. Oke, saya juga punya website itu di ilmubersama.com, ini website saya. Jadi kalau misalnya kalian mau akses nanti materi tentang perkuliahan, itu nanti bisa diakses ilmubersama.com, kemudian menu kuliah. Lalu di sini ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu. Jadi kalian pilih mata kuliah yang berhubungan dengan saya. Nah, cuman untuk aksesnya, ini aksesnya hanya bisa ke email yang terdaftar saja. Nanti kalian silakan chat aja email kalian. Chat aja sekarang emailnya, nanti saya daftarkan. Jadi tinggal klik-klik aja nih nanti untuk melihat materinya. Nah, ataupun di add link. Tapi di add link ini saya jarang sih kasih materi di sini. Oke, langsung chat aja ya emailnya ya. Oke, untuk pertemuan kali ini setelah kita tadi melihat ya sekilas apa saja materi-materi yang akan kita pelajari di keamanan jaringan. Kemudian materi pertama ini kita hanya belajar tentang konsep dasar keamanan jaringan dan juga kita coba cari tahu jenis ancaman siber apa khususnya dalam kategori jaringan komputer. Outline-nya cuma 2, konsep dasar keamanan jaringan, jenis-jenis ancaman siber dalam jaringan komputer.
Nah, kemudian sebetulnya ada lagi aset-aset di jaringan komputer yang harus kita lindungi. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Misalnya seperti ini. Kalian kan udah belajar nih keamanan jaringan komputer. Kira-kira apa yang terjadi di dalam cerita ini? Andi, seorang siswa kelas 10, sangat suka bermain game online dengan teman-temannya. Mereka punya grup obrolan di sebuah aplikasi pesan untuk berkoordinasi. Ini semacam WA ataupun Telegram. Suatu sore, salah satu teman Andi mengirimkan link ke grup dengan pesan ada cara rahasia buat dapetin item langka di game. Andi yang penasaran langsung mengklik tautan itu, mengklik link yang dikirim temannya tadi. Ia diarahkan ke sebuah halaman web yang terlihat persis seperti halaman login game miliknya. Tanpa ragu, Andi memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Setelah itu, tidak terjadi apa-apa. Andi jadi bingung, tapi tidak terlalu memikirkannya. Besoknya, waktu Andi mencoba masuk ke akun gamenya, tiba-tiba tidak bisa login. Jadi shock dia nih. Akunnya udah diambil alih dan semua item langka yang udah dia kumpulkan sebelumnya itu hilang. Kira-kira dari cerita ini apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang bisa menjawab nggak? Karena harusnya kan kalian sudah belajar cyber security nih dan keamanan jaringan juga. Ya kita diskusi aja sih. Gimana? Ada yang tahu? Kalau suaranya terputus, kabari di chat ya. Gimana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kasusnya kenapa ini? Kayaknya itu ada kasus kayak pencurian data gitu nggak sih, Pak? Kayak yang sering terjadi sekarang, misalnya ada orang kasih kita link sesuatu, terus kita nggak sengaja masuk, terus orang tuh bisa ngehack HP kita misalnya gitu. Tapi Terus ini bisa temannya nih yang kasih nih. gimana, Pak? Tapi ini katanya di sini temannya yang kasih link itu. Salah satu teman Andi mengirimkan link. Gimana tadinya? Kayak biasa yang sekarang terjadi kan sering nih, Pak, kayak orang bagi-bagi Iya, link. Ternyata betul. link itu dia misalnya kayak saya bagikan link sama Rika. Tanpa Rika ketahui, saya dari link itu saya bisa melacak HP-HP-nya, bisa saya buka apa-nya, mobile bankingnya misalnya gitu, Pak. Jahat juga Inya ya. Ngirim ke Rika. Kira-kira berarti si Andi itu menerima link dari temannya bahwasanya link itu link yang berbahaya gitu maksudnya ya. Iya, bisa jadi. Nah, berarti link itu kalau diklik itu halaman login game katanya di sini. Tetapi di sini bukan halaman login game asli ya. Gitu ya kan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, kira-kira kejadian ini itu istilahnya di dalam dunia siber itu apa? Ada yang bisa jawabnya Rika, Isan, apa istilahnya? Ketika ada link, waktu kita klik link itu, misalnya Facebook nih, kita klik link, ternyata dia masuk ke link yang tampilan halamannya itu akan seperti halaman loginnya Facebook. Padahal situsnya bukan Facebook. Nah, kita yang nggak jeli, kita masukkan user dan password kita. Ternyata user dan password itu masuk ke si yang hackernya. Sehingga hackernya tinggal ganti passwordnya, udah akunnya diambil oleh dia. Ketika kita login lagi ke Facebook yang asli, nggak bisa lagi gitu. Karena kita sudah coba login ke Facebook yang palsu gitu. Dia membuat sebuah website palsu yang loginnya itu mirip dengan Facebook. Berarti kejadian Andi ini seperti itu juga.
Kira-kira di dalam dunia siber istilah itu apa? Ada yang tahu nggak? Sebetulnya yang dibilangnya tadi betul juga. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? B, male-male ya. Jawab aja langsung kalau misalnya tahu. Ada yang tahu? Oke, berarti nanti kita cari tahu ya. Ini seharusnya ya, seharusnya Andi ini apa yang sebetulnya yang harus dilakukannya supaya nggak terkena kasus ini? Ada yang bisa jawab nggak? Jangan buka aja kalau dikirim, Pak. Oke. Tapi itu temennya tuh gimana? Kayak si Rika kan dikiriminnya link kan? Gimana? Lebih bertanya dulu ini link apa gitu sama kawan. Oke, sip. Oke, benar ya. Jadi kita harus jeli dulu siapa yang mengirim link itu. Kadang-kadang bisa aja HP kawan itu dihack ya kan? Dia pakai nomor kawan kita untuk chat kita gitu. Kita mesti jeli dulu. Intinya apapun link yang dikirimkan, kita mesti harus ngecek dulu siapa yang mengirim, kemudian apa maksudnya ngirim itu. Jangan asal klik ya, jangan asal klik itu. Nah, apalagi kalau kita klik masuk ke halaman login, pokoknya entah itu login, entah itu apapun, kalau masuk ke sebuah halaman web yang dia itu minta username, password, tanggal lahir, nomor KTP, data-data sensitif kita, itu diabaikan saja. Oke. Nah, istilah dalam kasus ini itu nanti akan ada istilahnya, nanti kita akan pelajari di slide ini. Oke, sebelumnya karena ini terkait dengan jaringan ya, kita akan cek dulu pengetahuan kalian tentang jaringan sebelumnya. Nah, kita akan membuat jaringan peer-to-peer dua ini ya. Jadi di Cisco pakai tracer. Ini sebetulnya kalau di lab saya pinginnya langsung gitu. Tapi kalau kalian misalnya buka laptop ya bisa aja langsung. Nah, tapi di sini kita bisa kerjai sama-sama aja kalau pingin. Nah, kalau kita mau buat peer-to-peer, artinya dua komputer saling terkoneksi satu sama lain, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kalian di sini sudah belajar jaringan komputer Cisco pakai tracer ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Berarti kalau misalnya saya mau menghubungkan dua komputer ya, jadi peer-to-peer itu adalah istilah kalau mau menghubungkan satu komputer dengan satu komputer lainnya. Intinya cuma dua dia. Berarti saya buat dua komputer di sini. Ada komputer di sini. Kemudian ada komputer di sebelahnya. Oke. Kalau saya mau menghubungkan dua komputer ini, apa yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya lakukan? Ini ada dua komputer nih. Terus apa lagi? Ayo. Ayo, apa lagi? Rika, Isan? Apakah cuma dua komputer diletak gitu aja bisa connect? Enggak, Pak, harus dihubungkan lagi pakai kabel, Pak. Oke. Oke. Emang menghubungkan itu harus hanya kabel. Selain kabel ada nggak? Kalau menghubungkan perangkat itu media yang digunakan ada nggak selain kabel? Ada nggak? Oke. Sebetulnya jawabannya benar. Jadi media penghubung perangkat itu salah satunya kabel. Satu lagi apa? Ayo. Kabel sama? Kita catat ya. Syaratnya itu yang pertama ada perangkatnya. Di sini dua komputer. Yang kedua ada media penghubung. Media penghubung, kabel, dan satu lagi. Kalau HP itu bisa terhubung dia kenapa? Lewat media penghubung apa dia? Kalau laptop kita terkoneksi internet itu lewat apa dia? Lewat jaringan, Pak.
Jaringan dia media penghubungnya apa tuh? Kalau kabel kan jaringan juga tuh. Apa dia? Kayak data Nggak, apa? nggak ada kabel apa? Media penghubung tanpa kabel disebut apa? Satu pakai kabel, satu lagi berarti Nirkabel, Pak. nirkabel ya. Oke. Berarti ini yang wire. Banyak kali dalam kurungnya jadi ini. Ini wireless. Gitu. Oke, ada satu lagi. Oke, di sini kita menghubungkannya lewat ini dulu ya, kabel dulu. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang sama, karena ini PC0 dan PC1, maka kita bisa menggunakan kabel apa? Sebetulnya kalau di relnya bebas menggunakan kabel tipe cross ataupun strike ya. Cuman di sini karena ini simulasi harus pakai crossover. Oke, fase Ethernet, kemudian fase Ethernet. Oke. Nah, apakah ketika ada perangkatnya, kemudian ada media penghubungnya, dalam hal ini atau dalam topologi ini adalah kabel, apakah ini cukup untuk menghubungkan PC0 dan PC1? Atau ada lagi yang harus dilakukan? Harus isi IP-nya dulu, Pak. Oke, berarti harus ada pengalamatan yang disebut dengan IP address. Oke, kita ambil IP simple aja, misalnya 192.168.11. Yang ini 192.168.12. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini bisa terhubung nggak? Kira-kira? Kira-kira bisa nggak? Kemudian ini saya buat 192.168.1.2. Kira-kira bisa terhubung nggak antara PC0 dan PC1? Bisa atau nggak? Ayo, mana nih? Harus yakin. Bisa atau nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa. Bisanya itu cara ujinya gimana? Kalau misalnya saya ingin tahu nih, apakah PC0 ini dia itu bisa terkoneksi ke PC1 atau enggak? Cara tahunya gimana? Cara nyari tahunya? Kita bisa testing di ini, Pak, di command prompt atau CMD. Dari PC yang mana? Dari PC yang mana? Dari mana dia? Dari PC2 ke PC1. Oke. Di sini yang ada PC0 sama PC1 nih. Ada PC2 ya tiba-tiba ya. Oke, bisa dari PC0 ke PC1 ataupun ke PC1 dari PC1 ke PC0. Oke, misalnya kita ping dari PC0 ke PC1. Berarti saya akses PC0-nya, kemudian command prompt ping ke PC1. PC1 berapa IP-nya tadi? 192, 168, berapa lagi? Kecil kali. 1.2. 1.2, oke. CMD-nya kecil kali. Saya besarkan dulu ya. Oke, 1.2. Oke, kalau dia replay seperti ini berarti dia terkoneksi. Karena kan PC0 ini dia request. Ada nggak yang IP 192.168.1.2? Kalau ada tolong jawab. Nah, ternyata di reply sama 1.2 jawabnya. Berarti terkoneksi. Kalau misalnya tidak ada balasan, maka tampilannya seperti ini. Misalnya 1.3. Nah, jadinya request timeout. Karena nggak dapat balasan dari 1.3. Nggak ada perangkat yang menggunakan IP ini. Oke. Nah, terus gimana caranya? Oke. Ini kan cuma 2 nih. Tiba-tiba ada lagi nih, PC2.
Nah, karena Inyak bilang tadi ada PC2, kita tambah nih PC2. Lalu PC2 ini dia pingin juga gabung ke jaringan mereka ini dengan IP. Nanti kita buat IP-nya 1.3. Harusnya dengan IP ini bisa connect ya, betul ya? Oke, harusnya dengan IP ini bisa terkoneksi. Tapi media penghubungnya itu nggak cukup nih. Gimana caranya agar PC2 ini yang baru kita beli ini atau yang baru kita tambahkan ini bisa join ke jaringan ini? Nah, gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Gimana? Rika? Isan? Nya? Kira-kira harus diapain supaya PC2 bisa terkoneksi dengan PC0 dan PC1? Gimana? Hubungkan kabel yang tadi ke PC yang kedua tuh, Pak. Oke, kita coba ya, kita coba. Kita hubungkan kabel ini ke mana dia terhubung? Ke tengah ini? Ke PC-nya, Pak. Ke PC0 atau PC1? Ke satu, Pak. PC1? Nggak ada lagi portnya. Lubang untuk PC0, kabelnya PC0. nggak ada juga. Kan udah kepake. Kan kalau misalnya di komputer, itu kan kalau kita lihat fisiknya, itu kan cuma ada satu nih. Nah, lubang jaringannya kan cuma ada satu nih. Oh iya. Oh iya kan? Gimana itu? Udah kepake nih, udah kepake. Yang belum kepake cuma PC2. Tapi PC2 pingin juga dia ikut gabung nih di jaringan yang PC0 dan PC1. Biar PC2-nya juga ikut terkoneksi nih. Gimana? Apa yang harus Tambahkan dilakukan? tambahkan Ya. switch, Pak. Oke. Maka kita harus tambahkan yang namanya switch. Oke, switchnya bebas ya, tipe apa aja. Di sini saya pilih tipe 29550 dengan portnya 24. Jadi di sini kita bisa lihat nih banyak nih lubang-lubangnya. Nah, ada banyak nih. Ada 24 port. Oke. Berarti dia bisa kita tarik di sini ke tengah ini switchnya. Oke, ini jadinya ini bebas mau port mana saja. Tapi ini kenapa merah? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia ini merah ya? Jadi dalam pengkabelan, kalau misalnya kita menghubungkan dua perangkat yang sama, maka kita pilihnya kabel cross. Atau dalam simulasi ini dia putus-putus gini. Kalau misalnya dia dengan perangkat yang berbeda, misalnya kayak PC dan switch ini kan perangkat yang berbeda, maka dia harus pilih tipe kabelnya strike. Strike itu yang nggak putus-putus, yang ini. Jadi ini mesti kita delete dulu. Nah, baru kita pilih yang strike. Nah, nanti insya Allah pasti hijau dia. Oke. Ini juga. Dan ini juga. Ini yang orange ini itu artinya lagi up dia ya, lagi up. Kalau mau dicepatin bisa, diklik aja panah 2 ini. Nah, jadi cepat proses up-nya. Oke, ini udah hijau semua. Nah, berarti ini bisa saling terhubung. Kalau misalnya PC2 mau berkomunikasi dengan PC1 yang IP-nya 192.168.1.2, maka kita tinggal ping 192.168.1.2. Oke, ini sudah berhasil. Oke, berikutnya buat jaringan switch sudah dan router. Nah, kalau misalkan ternyata di sini ada lagi ini kita anggap area ini ya, PTI. Oke.
Di sini ada prodi PGMI misalnya. PTI dan PGMI di sini. Ada lagi switch-nya di sini. Ada lagi switch-nya di sini. Kemudian ada komputer lagi di sini. Tapi komputer ini IP-nya itu dia bukan 192, tapi 172.16.10.1. Oke. Nah, kira-kira agar PTI ini bisa terkoneksi ke PGMI ataupun sebaliknya, apa yang harus dilakukan? Apakah menambah kabel dari switch ke switch seperti ini itu sudah cukup? Nah, ini bisa terkoneksi nggak? Bisa terkoneksi nggak menurut kalian? Enggak, Pak. Alasannya kenapa? Alasan nggak bisa terkoneksinya kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa, Isan? Alasannya? Rika, kenapa? Alasannya? Kenapa nggak bisa terkoneksi? Ayo. Tadi kan waktu kita tambahkan yang PC2, IP yang 192.168.1.3, itu kalian bilang bisa terkoneksi. Dan kita buktikan ternyata bisa. Nah, kalau misalnya sekarang ada PC baru lagi, tapi di prodi yang berbeda, dengan IP 172, dia nggak bisa terkoneksi. Alasannya kenapa? Ini coba saya ping ya. Ini dari PC1 ke PC3. Ping 172.16.10.1. Bisa atau enggak? Ayo. Bisa atau enggak? Belum, Pak, belum bisa. Belum bisa. Kita coba nih. Kita coba. Coba ya. Nah, ternyata dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena networknya berbeda. Istilahnya kalau di dalam perumahan, ada dua perumahan nih. Satu perumahan PTI, kode perumahannya 192.181. Itu kode perumahannya. Untuk nomor-nomor rumahnya itu ada yang paling ujung nih, 1, 3, 2. Tapi kalau kode perumahannya sudah berbeda, misal di sini 172, maka dia nggak bisa terkoneksi lagi. Kalau topologinya ya, peta jaringannya seperti ini. Nah, cuman kan nggak mungkin nih, logikanya kalau misalnya satu universitas, UIN Araniri, menggunakan satu IP saja, yang 192.168.11, 12, 13, nanti ada lagi 14, 15, kan nggak mungkin satu IP aja dia. Jadi kita buatnya itu berbeda-beda. Contohnya PTI dapat IP ini, kemudian PGMI dapat IP ini. Tapi semuanya itu bisa saling terhubung. Nah, kira-kira gimana caranya supaya yang berbeda network ini bisa saling terhubung? Ini pelajaran di jaringan komputer. Nah, kira-kira gimana caranya? Menghubungkan dua network yang berbeda. Ayo. Ayo gimana? Kayak tadi kan bisa kita tambahkan switch. Oke, bisa terkoneksi. Sekarang sekarang networknya berbeda. Gimana caranya bisa terkoneksi? Gimana ini? Gimana? Atau
coba saya review lagi deh. Kalau waktu mata kuliah jaringan komputer, kalian belajarnya sampai mana? Terakhir. Udah masuk kan jaringan komputer kan? Harusnya udah kan? Udah. Oke, yang terakhir tuh masuk materi apa Isan? Kalau ingat, kalau nggak ingat nggak apa-apa juga. Nggak ingat lagi sih. Nggak ingat lagi ya, oke. Inya, masuk materi apa kemarin terakhir? Kayaknya apa? Iya. Rika sama. Rika nggak ingat juga. Enggak, Pak. Oke. Oke. Ya, nggak apa-apa karena kita memang sengaja saya buat di sini ada memory checking seperti ini. Jadi kalau misalnya, cuma saya nggak jelaskan lagi ya detailnya kenapa yang berbeda ini nggak bisa connect ya karena perumahan itu, tapi secara detail biner-binernya kita nggak jelaskan lagi. Nah, jadinya kalau untuk menghubungi dua perangkat yang berbeda ini, maka harus menambah satu perangkat lagi. Apa perangkatnya? Apa? Namanya adalah router. Oke. Ini router tuh simbolnya seperti ini. Nah, router untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Sehingga yang 192 ini dengan 172 ini bisa saling terkoneksi. Ya, kita coba. Oke. Ini merah karena memang belum diaktifkan ya. Jadi di Cisco setiap port ini dia dalam keadaan mati. Jadi ini ada port fast Ethernet 0/0, ini fast Ethernet 0/1 yang akan menjadi gateway dia. Saya buat IP terakhir saja. Ini sebetulnya kalau di lab kita asik nih praktek ini. 172.16.254. Oke gini. Oke, kita akan setting untuk yang fast Ethernet 0/0 dengan IP-nya ini. Jadi cukup kita tambahkan IP saja ya. Kita tambahkan IP. Oke. Ingat apa yang harus diketik? Nggak ingat lagi ya? Oke. Saya perbesar dulu ya. Oke. Oke, kita ketik aja langsung ya. Configure terminal, kemudian kita mau buat IP untuk interface fast Ethernet 0/0. Interface fast Ethernet 0/0, IP-nya itu 192.168.1.254, subnetnya prefix 24. Nah, ini sebetulnya dipelajari di jaringan. Kemudian Ethernet fast Ethernet 0/1, IP address-nya 172.16.10.254. Oke, ada hijau dia. Oke, kemudian ini sebetulnya sudah bisa connect. Nah, jadi tinggal diubah saja gateway-nya itu menjadi ini. Gateway-nya itu menjadi IP nih. Jadi PC2 ini, di sini ada gateway. Gateway-nya itu adalah jalur masuknya kalau mau ke PGMI melalui IP 192.168.1.254. Oke, begitu juga yang PC3. PC3 kalau mau masuk ke jalur PTI maka dia harus melewati 172.16.10.254. Dua 16.10.1 172 16.10.254. Oke. Nah,
Sekarang dari PC2 ini, oke, kalau saya ping lagi nih ke 172.16.10.1, kira-kira connect nggak sekarang ini? Connect atau enggak? Connect nggak, San? Connect. Udah bisa. Rika, gimana? Connect, Pak. Nya? Connect atau enggaknya? Connect. Oke. Kita coba. Rupanya nggak connect ya kan? Oke, connect ya. Jadi connect. Biasanya kalau misalnya di Cisco pakai tracer simulasi itu pertama pasti request timeout ya. Padahal ini udah connect. Nah ini kan replay ini. Kalau misalnya kita ping untuk kedua kalinya, maka dia nggak ada request timeout lagi. Jadi dia langsung terkoneksi. Oke, seperti itu. Maka kalau misalnya menggunakan network atau jaringan yang berbeda, maka dibutuhkan yang namanya router. Kalau misalnya ada ini ya, di sini ada juga instruksinya peer-to-peer dengan media wire dan wireless. Kalau misalnya mau menggunakan wireless, maka kita tambahkan access point. Misalnya access point-nya yang WRT ini, di sini ya. Oke. Kemudian ada laptop. Ada laptop. Laptopnya ini kalau di simulasi kita harus ganti dulu modulnya. Jadi WPC 300 kita hidupkan. Oke, ini dia udah connect. Sudah connect. Jadi kalau misalnya IP yang ini kita buat jadi 4. Ini saya buat IP-nya 192.168.1.4. Oke. Kira-kira bisa connect nggak ke PC 0? Bisa connect nggak? Connect atau enggak? Connect atau enggak? Kurang tahu, Ya. Pak. Oke, ya tinggal dicoba aja sih. Oke, dia RTO. Karena nih dia si WRT-nya itu ngasih IP DHCP rupanya. Saya ganti aja deh. Saya ganti. Biar dia bisa connect. Kita pakai AP yang biasa saja. Device wireless WP APPT. Oke, ini. Oke, tadi itu ada DHCP-nya yang harus kita matikan dulu. Kalau ini tuh harusnya sudah connect. Seharusnya. Oke, harusnya bisa connect sih. Cuma nggak tahu nih. Nah ini kan, ini timeout nih udah bisa nih. Mungkin tadi masih proses ya. Nah jadi ada yang wireless, ada yang wired. Nah, ke access point-nya juga harus kita tambahkan kabel gitu.
Cuma nanti access point ini yang menyebarkan ke perangkat-perangkat kayak laptop itu melalui wireless. Nah, seperti ini. Oke, nah itu untuk memory checking aja. Kalau untuk static root dan dynamic root itu nanti silakan dipelajari sendiri ya. Ingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Nah, harusnya di materi jaringan komputer itu sampai ke static root dan dynamic root. Nah, jadi ini cari tahu nanti ya tentang static root dan dynamic root. Kalau di lab kita bisa langsung uji coba. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Isan aman, San? Masih aman ya? Aman, Pak. Oke, Nya, masih aman ya? Ya Pak, aman. Aman ya, Rika aman ya? Aman Pak. Oke, Mau oke. tanya sekali Iya. lagi Oke, apa itu mengenai Rika? Bapak tadi kalau mau kasih materi itu bukan di Ekdin tapi di email. Nggak email, cuman di sini ya, di menu kuliah ini nanti ada keamanan jaringan di website ini. Nanti saya infokan aja di grup. Nanti tinggal klik saja nih materinya. Misalnya pertemuan 1, langsung diklik saja gitu. Cuma nanti untuk aksesnya itu perlu email yang saya daftarkan gitu. Jadi kalian chat aja email kalian supaya bisa akses ini nanti. Gitu. Oke, Rika? Baik Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini Bapak nih bilang sikit-sikit ya kan? Rupanya nggak sedikit juga ya kan? Oke, kita masuk tentang keamanan jaringan. Tadi hanya memory checking aja untuk mengetes ingatan lagi. Apa itu IP, gimana peer-to-peer gitu. Untuk apa switch dan untuk apa router. Tadi sudah kita bahas. Kalau untuk static root dan dynamic root ini nanti silakan pelajari sendiri, baca-baca lagi, cari di YouTube segala macam. Karena di keamanan jaringan itu kita jarang membahas tentang routing seperti ini. Oke. Nah, keamanan jaringan itu untuk apa? Jadi sebetulnya dalam cyber security yang diamankan itu ada 3. Ada web, keamanan program ya, entah itu web, entah itu program standalone yang di desktop. Kemudian keamanan jaringan, lalu keamanan satu lagi keamanan host atau komputer pribadi. Jadi ada 3 itu. Yang pertama keamanan program, entah itu database-nya, webnya. Yang kedua keamanan jaringan. Yang ketiga itu keamanan komputer. Jadi misalnya gimana cara ngamankan komputer kalian, komputer masing-masing gitu. Nah, gimana cara ngamankan misalnya keamanan web, gimana cara ngamankan web? Gimana cara ngamankan database? Itu di program. Kemudian kalau misalnya keamanan jaringan ya berarti dia itu di jaringan komputer. Jadi kalau misalnya kita bayangkan internet kayak jalan ya, kayak jalan, maka polisi lalu lintas itu adalah security-nya, keamanannya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngatur, maka bisa saja bertabrakan ataupun bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau misalnya di lalu lintas itu ada misalnya pencopet, maling, maka ada yang menangani. Ada sesuatu yang aneh, ada yang menangani. Itu polisi lalu lintas kalau di jalan raya kita. Nah, berarti jaringan itu ya harus aman. Harus aman. Jadi nggak boleh kita sembarangan ini ya, sembarangan meremehkan bahwasanya udah connect udah gitu. Nggak, kita harus ngecek juga tentang security-nya. Oke. Kemudian ada yang namanya CIA triad. Jadi yang kita jaga itu hanya 3. Ada confidentiality, kerahasiaan. Ini memastikan bahwasannya data itu dapat diakses oleh pihak berwenang. Misalnya ada satu data, file A, itu saya mau kirimnya ke Rika. Maka saya harus pastikan bahwasannya file itu sampai ke Rika. Nggak boleh file itu bisa dibuka oleh Isan ataupun Inya. Nah, seperti misalnya enkripsi data. Enkripsi tahu nggak? Enkripsi gimana?
Nggak ada yang tahu nggak enkripsi? Ada yang tahu? Jadi enkripsi itu kalau misalkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita login ataupun kita berkomunikasi lewat WA ataupun login internet, maka login kita itu, username dan password kita itu akan terkirim ke Facebook, ke server. Kalau dalam hal ini Facebook, maka ke Facebook. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ketika username dan password ini terkirim ke server Facebook, agar server mengecek apakah username dan password itu sesuai, dan kalau sesuai bisa login, dia akan melewati internet. Nah, kalau udah melewati internet maka bisa disadap. Betul ya? Jadi ketika misalnya Inyak login Instagram, ada username dan passwordnya diketiknya. Ketika username dan password itu diketik, maka username dan password tersebut akan terkirim ke server IG. Server IG akan mengecek apakah username dan password itu sesuai atau enggak. Kalau sesuai dengan yang ada di database IG, maka bisa login. Tapi kalau nggak sesuai, maka dia nggak bisa login. Tapi dalam prosesnya, username dan password yang diketik Inyak itu akan melewati akses publik yang kita sebut internet. Nah, di internet semua orang bisa mengakses. Ketika dia lewat, bisa aja ada penyadap. Atau kita kenal dengan man in the middle attack. Nah, ketika dia menyadap ini, dia bisa dapat user dan password. Tapi kenapa dia nggak bisa mendapatkan user dan password tersebut? Karena pesan tersebut, username dan passwordnya akan dienkripsi. Artinya apa? Akan diacak. Tidak seperti menjadi kata semula. Misalnya seperti ini. Misalnya user dan passwordnya itu adalah oris.ks. Nah, ketika di internet itu akan berubah menjadi teks acak seperti ini. Tapi ketika di server, sampai ke server itu dibalikkan lagi. Nah, misalnya passwordnya Uin Araniri, maka di internet itu berubah menjadi teks acak. Diubahnya itu disebut dengan enkripsi. Dari teks acak menuju teks asli itu disebut dengan dekripsi. Ini adalah data yang pertama yang harus kita jaga, yaitu confidentiality, kerahasiaan. Berarti user dan password itu rahasia sifatnya. Ataupun ada file tertentu, saya mau kirim ke Inyak tadi, ke Rika tadi, yang nggak boleh diketahui oleh Inyak dan Isan, maka itu harus saya jaga, confidentiality. Termasuk WA, chat WA kita itu kenapa nggak bisa dibajak atau disadap? Nah, karena WA itu sebetulnya ketika kita ketik hello seperti ini, dia itu yang terkirim bukan hello, tapi adalah teks acak. Nah, diacak seperti itu. Di internet dia akan terjadi pengacakan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, integritas. Integritas ini memastikan data tidak diubah oleh atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya saya mengirimkan pesan ke Inyak, bahwasanya nanti kita makan siang sama ya jam 2, saya bilang gitu. Inyak, nanti kita makan siang sama ya jam 2. Tapi pesan tersebut, karena saya mengirimnya secara online, maka dia bisa diakses publik ya, sama seperti pertama tadi. Cuman masalahnya, integritasnya itu pesannya bisa diubah oleh orang. Jadi pesan tadi nggak cuma masuk ke, sebelum masuk ke Inyak, masuk dulu ke Isan. Isan menggantinya. Digantinya pesan tersebut, kita makan siangnya jam 12, gitu. Nah, supaya Inyaknya datang jam 12 untuk makan siang, rupanya Isan datang jam 12 juga. Supaya makan siangnya sama Isan gitu. Itu istilahnya integritasnya seperti itu ya. Tapi itu cerita fiktif gitu. Artinya apa? Artinya pesan yang seharusnya itu diubah oleh seseorang yang tidak berwenang. Nah, gitu. Kemudian, kalau dalam dunia digital ada namanya hashing. Oke. Kemudian yang ketiga yang harus dijaga adalah ketersediaan. Memastikan data itu selalu ada. Jadi jangan sampai kita punya website, kemudian di website itu ada data penting yang harusnya bisa diakses publik, nggak ada, nggak bisa gitu.
Misalnya panduan skripsi ada di websitenya PTI. Websitenya down, jadi sehingga panduan proposal skripsi itu nggak bisa kita download. Maka itu sudah terjadi kekurangan di dalam CAA Triad ini bagian availability. Nah, contoh penerapannya misalnya yang tadi kita contohkan juga ya. Ini ada contohnya lagi saya buat supaya kalian bisa baca-baca slide-nya nanti. Misalnya kerahasiaan. Nah, ini artinya menjaga rahasia kita itu tetap rahasia, tidak terbongkar ke publik. Kayak password Instagram tadi. Password Instagram hanya kita yang boleh tahu. Nah, ketika kita mengirim pesan ke teman, kerahasiaan memastikan pesan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, makanya tadi ada yang terenkripsi. Kayak password ataupun username dan password Instagram tadi. Dienkripsi dia ke publik. Ataupun chat WA, mengirim pesan ke sebuah teman. Kita chat WA, pastikan itu memang kerahasiaannya terjaga. Itu yang pertama kali dalam dunia cybersecurity. Jadi dalam dunia cybersecurity yang kita jaga tuh CAA ini. Kemudian integritasnya, tentang keaslian dan keutuhan data. Kalau misalnya kita mengunduh tugas dari Google Drive, integritas memastikan file yang sampai ke komputermu sama persis dengan yang diunggah. Tidak ada bagian yang hilang atau diubah oleh hacker di tengah jalan. Nah, begitu kita download tugas A, nyampe ke komputer kita jadinya isi tugas A itu nggak seperti tugas A gitu. Tak apa-apa, karena sudah di-hack. Itu integritas yang harus kita jaga. Jadi yang pertama yang harus kita jaga kerahasiaan, yang kedua integritas, di mana file atau teks itu harus utuh, harus sama persis dengan apa yang semula. Yang ketiga itu ketersediaan, memastikan bahwa layanan yang kita butuhkan selalu tersedia dan bisa digunakan. Kalau misalnya kita nonton streaming ya di Netflix, maka kalau kita menjaga server Netflix ya, kita harus bisa memantau itu supaya tidak down. Gimana caranya kita membuat arsitektur server kita itu tidak down. Kita punya website Win Araniri misalkan, gimana caranya Win Araniri itu tidak down. Terus dia ketersediaannya itu, availability-nya tersedia 24 jam. Nah, kira-kira banyak nggak kasus availability ini terjadi? Ketidaktersediaan. Banyak nggak terjadi? Banyak nggak? Kalau di mobile banking, yang paling banyak itu adalah BSI. BSI itu seringkali dia down. Seringkali aplikasinya nggak bisa digunakan, betul ya? Kalian punya BSI mobile banking nggak? Betul, Pak. Iya, berarti dia sudah kurang tuh dalam penjagaan di dalam ketersediaan. Nah, jadi kita dalam cybersecurity yang harus kita jaga itu ketersediaan ini. Termasuk ini, CAA tadi. Jadi yang pertama, kalau di misalnya mobile banking ya, BSI tadi, berarti kerahasiaan kita, username dan password untuk login ke BSI mobile banking itu harus tersedia. Kemudian integritas. Misalnya saldo kita 1 juta di situ, maka tetap dia itu 1 juta. Jangan ketika kita tarik 100.000, berkurang menjadi 500.000. Begitu kita tarik 100.000, harusnya menjadi 900.000 saldonya. Ini enggak, berkurang menjadi 500.000. Kerahasiaannya oke misalnya, tapi integritasnya enggak oke. Masa saldo 1 juta, kita tarik 100.000, jadinya 500.000. Nah, itu udah integritas. Yang ketiga, ini kasus nyatanya di BSI Mobile Banking itu ya, itu sering down. Nggak bisa, tiba-tiba rusak gitu. Nah, dalam dunia cybersecurity, maka ini harus dijaga. Baik itu keamanan web, baik itu keamanan jaringan, maupun keamanan komputer. Ini harus dijaga. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Gimana? Kalau ada yang mau ditanya, silakan ya. Silakan. Oke, terus ancaman siber apa dalam jaringan komputer ini? Oke, kita lihat. Ada beberapa ya, ada beberapa. Nanti yang pertama itu saya bagi ke malware. Malware ini ada beberapa bagian lagi.
kemudian phishing, kemudian DDoS, man in the middle, lalu data breach, dan serangan SQL injection. Ya, meskipun serangan-serangan itu ada banyak sekali ya. Kita lihat yang pertama misalnya kayak malware. Malware itu perangkat lunak yang berbahaya, kayak virus, ransomware, worm, dan trojan. Nah, kalau virus masuk ke komputer kita melalui jaringan ataupun melalui file ya. Kalau virus itu biasanya melalui file. Kalau worm itu melalui jaringan. Dia bisa merusak perangkat itu. Merusak data-data di dalam perangkat tersebut. Oke, kalau ransomware, ada yang tahu ransomware apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Pernah dengar ransomware? Inya pernah dengar ransomware-nya? Rika pernah dengar ransomware? Isan? Pernah dengar nama ransomware nggak? Belum. Pernah, Pak. Pernah atau belum nih? Pernah dengar, Pak. Gimana itu? Gimananya? Dengarnya gimana ransomware itu? Ancamannya gimana itu? Kayak malware juga, Pak. Dia menyerang komputer juga dengan ataupun sistem gitu. Iya, tapi bedanya dengan yang lain apa? Kan malware ada banyak, ada virus, worm, ada ransomware tadi, terkait jaringan ya. Nah, itu gimana yang ransomware? Kalau virus kan kalau kita menemukan file tertentu di dalam internet, misalnya kita klik gitu, maka dia tereksekusi, maka bisa aja lelet tuh komputer kita. Atau Microsoft Word-nya ngetik sendiri itu virus. Kalau worm, kalau misalnya kita klik, maka dia bisa menyebar ke flash disk. Kalau misalnya kita connect internet bisa kena komputer sebelahnya gitu. Kalau ransomware, gimana menginfeksinya? Dia itu mengunci dan juga mengekskripsi data di komputer korbannya gitu, Pak. Oke, benar ya. Jadi dia mengunci file. Jadi sebetulnya dalam dunia namanya itu kriptografi ya. Kalau misalnya saya punya file penting, tentu saya akan kunci, dan kalau mau saya buka, maka saya tinggal ketik passwordnya gitu. Misalnya Isan punya satu barang yang sangat rahasia. Isan kunci pakai gembok. Kuncinya sama Isan. Supaya orang-orang nggak bisa buka nih yang barang yang Isan punya itu. Yang bisa buka cuma Isan karena Isan yang punya gemboknya. Itu kan. Sebetulnya itu aman ya. Kalau kita kunci gitu aman ya. Aman ya Isan ya barangnya ya. Aman. Nah, tapi gimana kalau barang yang Isan suka itu lagi Isan tidur, saya gembok barangnya, saya kunci, tapi kuncinya saya bawa pergi. Terus saya bilang ke Isan, saya WA, barang kamu itu kalau mau kuncinya kebuka, kuncinya ada sama saya. Kalau kamu mau kuncinya, silakan bayar saya. Ada nggak kayak gitu di dalam dunia digital? Ada nggak? Ada nggak, Nyak? Ya ransomware tadi. Ya ransomware tadi ya gitu. Dia mengunci file kita, tapi kuncinya sama dia. Kalau kita mau kuncinya kembali, maka kita harus bayar dia. Dan yang paling viral itu ada namanya WannaCry. Nah, jadi WannaCry itu seperti ini. 2017 ini sempat viral. Ransomware WannaCry. Oke. Pernah dengar nggak?
Saya coba ya. Masih kelihatan ini ya layarnya ya? Masih ya? Masih, Pak. Oke. Saya coba contohkan ya satu kasus WannaCry ini. Cuma saya contohkannya harus di VM ya. VM. Oke, ini masih hidup. Oke. Oke. Kelihatan ya Windows 7 ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, di sini ada file, ada gambar, ada PDF juga. Nah, sekarang coba kita cek ya. Saya mau jalankan WannaCry-nya di sini. Jadi saya punya banyak virus di sini, banyak malware ya. Biar lebih memahami, maka kita coba ya. Kita coba lihat gimana sih caranya ransomware itu bekerja. Oke. Ini virusnya, malwarenya, ransomware-nya ini. Saya sudah klik tadi. Dan dia akan menginfeksi ini. Dia akan menginfeksi. Dan dia akan merubah menjadi seperti ini. Nah. Dia akan ubah jadi seperti ini. Oke. Ini komputernya pun jadi rusak, jadi lelet ya. Ini kalau kita perhatikan PDF-nya nggak bisa lagi dibuka. PDF-nya nggak bisa lagi dibuka. Ini ada beberapa nih. Gambar tadi juga nggak bisa dibuka. Ini PDF-nya juga ini nggak bisa dibuka. Ini ada tulisan WannaCry-nya. Ini gambar tulip sini nggak bisa dibuka karena dikunci sama dia. Kemudian dia memberikan waktu nih. Waktu itu masih berjalan waktunya. Coba kita ganti ini menjadi bahasa Indonesia ya. Indonesia nih. Apa yang terjadi dengan komputer saya? File penting Anda akan dienkripsi, seperti Nyak bilang tadi. Ini WannaCry. Ini sama seperti yang digambar di Google ya. WannaCry itu, nah seperti ini. Nah, kalau dulu itu seperti ini. Ada waktunya di sini. Ada waktunya. Ini hanya satu contoh saja ya, yang saya contohkan untuk ransomware. File yang nggak bisa diakses. Nah, gambar-gambar tadi juga ekstensinya ada tambahan WNCRY. Kemudian dia bilang lagi banyak dokumen, foto, video, database, dan file lainnya yang tidak dapat diakses lagi karena sudah dienkripsi, dikunci sama dia. Dapatkah saya recovery file saya? Kami menjamin bahwa Anda dapat memulihkan semua file Anda dengan aman dan mudah. Tapi kamu belum punya cukup waktu. Anda bisa mendekrip beberapa file dengan secara gratis dengan mengklik ini katanya. Tapi jika Anda ingin mendekripsi semua file Anda, kalau yang gratis ini enggak juga. Kalau mau mendekrip, mengembalikan file tadi ya supaya kebuka ya enggak terkunci lagi, maka harus membayar. Bayarnya lewat Bitcoin ini. Tapi setelah dibayar, apakah yakin itu balik? Kan belum tentu juga. Nah, makanya ya ikhlaskan saja waktu itu. Nah, ini ya salah satunya ya. Ini adalah ransomware. Contoh ransomware di dalam jaringan. Oke, maka hati-hati. Hati-hati download dari situs-situs yang tidak dipercaya ataupun mengklik file-file yang aneh yang ada di internet ataupun di dalam WA, Telegram, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kemudian Trojan itu gimana? Trojan termasuk malware juga. Cuman Trojan ini dia seperti apa?
ransomware seperti Nyak bilang tadi. Kalau Trojan gimana, Nyak? Gimana, Ihsan atau Rika? Dia itu lebih menyamar sebagai Sebagai gimana? apa? Lebih Gimana? menyamar gitu, Pak. Menyamar Sebagai jadi apa penggunanya dia? gitu. Terus ada gambarnya nggak sini ya? Terus gimana? Terus mungkin dia diam-diam menjalankan aksinya gitu, Pak. Oke. Oke, saya contohkan gini. Ihsan itu yang membuat trojannya. Dia buat trojan, kemudian dia kasih ke Rika. Rika mengklik file yang dikasih Ihsan. Kenapa dikliknya? Entah itu Ihsan dia pandai membuat cerita, dibilangnya ini berita viral, dibilangnya ini berita terbaru, entah macam-macam lah yang men-trigger orang, yang memicu orang untuk mengklik trojan buatan Ihsan ini. Entah di Ihsan buat situs ya kan, kemudian dia buat situs itu viral, anggota pokoknya yang viral lah, berita viral lah, sehingga orang lain mau mengklik itu. Ketika diklik, maka yang diklik itu ternyata trojan. Misal Rika mengklik program trojan yang dibuat Ihsan, si Rika ini nggak sengaja ngeklik karena si Rika kepo dengan berita viral yang disebar-sebarkan di internet. Rupanya trojan Ihsan itu dalamnya. Ketika diklik 2 kali, dia nggak sama seperti ransomware tadi. Kalau ransomware tadi mengunci, kalau trojan, ketika Rikanya klik 2 kali, maka komputer Rika sudah diambil alih oleh Ihsan. Tapi Rika nggak tahu. Tapi Ihsan dari jarak jauh bisa mengakses semua file yang ada di dalam komputer Rika. Kameranya bisa diakses, gambar, foto, file segala macam yang ada di komputer itu bisa diakses. Bahkan menjalankan kursor sendiri pun Ihsan bisa. Jadi tiba-tiba nanti laptop atau komputer Rika tuh berjalan kursornya sendiri, padahal Rika nggak main gitu. Kameranya juga bisa diaktifkan otomatis oleh Ihsan. Itu trojan. Nah, seperti itu. Oke, itu di dalam jaringan. Dan itu kita bisa uji coba nanti. Kalau di lab kita bisa uji coba. Oke, jadi itu ya ancaman pertama. Kemudian phishing. Nah, phishing ini penipuan yang menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu. Nah, jadi sebetulnya trojan tadi bisa disebar lewat phishing. Nah, jadi kasus Budi tadi, yang ini, kasus Andi tadi, ini sebetulnya apa namanya? Apa istilahnya? Disebut apa tadi kasusnya ini? Kasusnya adalah phishing. Nah, phishing kasusnya. Ini. Penipuan yang menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu yang terlihat meyakinkan untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif, seperti kata sandi. Jadi si Andi tadi kan dia memberikan username dan passwordnya untuk login ke game itu. Dikiranya website loginnya itu memang website login web gamenya. Rupanya website login yang palsu. Nah, serangan phishing seringkali menggunakan social engineering. Social engineering ini dipelajari di mata kuliah cyber security. Ini teknik-teknik memanipulasi korban. Nah, misalnya kamu menerima email dari bank yang meminta kamu mengklik tautan untuk memperbaharui informasi akun. Padahal link tersebut mengarah ke situs palsu. Sama seperti Andi tadi yang sedang main game, tiba-tiba ada link yang dikirim temannya. Ketika link yang dikirim itu diklik, lalu dimasukkan username dan password, maka username dan passwordnya sudah diambil alih oleh si hacker. Itu namanya phishing. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi Facebooknya ini terlihat sama ya. Padahal di sini webnya itu adalah O-nya itu pakai 0. Yang asli ini. Jadi kita di dalam social engineering ya, itu pastikan website yang kita akses itu benar-benar website yang ingin kita tuju. Jangan sampai websitenya itu seperti ini. Facebooknya itu O yang satunya itu diganti menjadi 0. Kita yang nggak jeli, kita masukkan gitu. Kita menerima email palsu bahwasanya disuruh update data nih Facebook kita. Ketika kita klik linknya, masuk ke Facebook yang 0.
karena kita yakin emailnya memang dari Facebook dan juga kita yakin websitenya dari Facebook, karena kita kurang jeli, maka akun kita bisa dihack gitu. Oke, hati-hati ya. Jadi kita yang masalahnya social engineering ini, phishing ini nggak ada pelindungnya itu selain diri kita sendiri, selain pengetahuan kita. Oke. Yang ketiga, DDoS, Distributed Denial of Service. Ini melumpuhkan atau membanjiri sebuah website atau situs web atau layanan online, sebuah server ya. Jadi misalnya ada server, nah misalnya servernya ini adalah server PTI. Nah, gimana kalau server PTI ini diakses oleh 2000 orang dengan membanjiri data dia? Maka server PTI-nya jadi down, kebanyakan yang akses. Nah, itu adalah DDoS. Jadi ada traffic yang baru yang dibuatnya di jaringan yang meminta request banyak-banyak ke dalam server, sehingga servernya itu membalasnya itu terlalu banyak karena sudah trafficnya itu sudah terlalu tinggi. Jadinya dia resource-nya itu akhirnya ya CPU-nya tinggi, RAM-nya tinggi, habis akhirnya. Jadi down. Sama seperti kalau misalnya website ada website misalnya pendaftarannya itu udah di akhir-akhir penutupan pendaftaran. Biasanya rame tuh orang mau daftar misalnya. Itu biasanya sering down. Nah, begitulah kira-kira DDoS itu attack-nya seperti itu. Cuman kalau misalnya server-server yang pendaftaran itu sering down itu karena memang betul-betul banyak yang mengakses gitu. Nggak sanggup servernya menampung yang mengakses itu. Tapi kalau DDoS ini memang diciptakan untuk melumpuhkan server. Oke. Kemudian man in the middle attack. Nah, man in the middle attack ini itu seperti dia itu ini ya, ada orang-orang tadi yang tengah, ini penyadap. Saya lagi ngomong dengan Inya misalnya, kemudian disadap oleh si si Isan ataupun si Rika gitu. Itu man in the middle attack. Jadi ketika Inya login, misalnya Inya mau login Instagram. Kalau misalnya kerahasiaannya itu tidak dienkripsi, maka bisa dapat oleh si hacker. Hackernya misalnya Isan gitu. Bisa dapat. Itu man in the middle attack. Kemudian yang sering lagi data breach, pencurian data. Nah, sebetulnya kayak man in the middle attack, kemudian kayak phishing itu sebetulnya data breach juga, mencuri data gitu. Pencurian data juga. Jadi ini ya dampak dari serangan itu pasti mencuri data gitu. Pencurian data adalah tindakan mengakses dan mencuri data sensitif dari sistem yang tidak dijaga dengan baik. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara seperti eksploitasi celah keamanan pada perangkat lunak. Ataupun kita install aplikasi Android ya, yang tidak ada di Google Play gitu. Itu bisa aja ketika kita install, data-data di HP kita tuh bisa ketarik sama yang membuat aplikasi. Jadi hati-hati juga. Kemudian SQL injection. Yang terakhir SQL injection ini dia mengambil informasi-informasi dari database dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam file input. Input seperti login. SQL injection. Oke. Lalu kalau di Triad, kalau di dalam kerahasiaan itu ancamannya itu pencurian data ya. Misalnya dari phishing, man in the middle attack atau spyware. Nah, spyware ini tadi nggak kita bahas. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, ini masuk ke data breach spyware ini. Jadi kita mau install aplikasi nih. Aplikasinya misalnya nggak terdaftar di Play Store. Kita ambil dari internet. Cuma aplikasi ini menarik. Misalnya aplikasi filter yang membuat kita ganteng ataupun cantik. Nah, ketika kita install, ternyata itu memang aplikasinya jalan, tapi ada script yang disisipinya, yaitu spyware. Dia bisa melihat semua data yang ada di HP kita. Cuman kita nggak sadar. Nah, jadi ini ancaman di dalam kerahasiaan. Di dalam integrity, itu seperti malware.
seperti Trojan tadi, dia bisa mengubah-ubah isi komputer yang kena. Lalu SQL injection, dia bisa mengubah isi dari database. Lalu defacing website, ini mengubah tampilan website. Kemudian ransomware. Nah, ransomware itu masuk ke integrity dan juga availability. Karena isi filenya sudah berubah dan juga ketersediaan filenya juga sudah tidak ada. Defacing website itu seperti dia mengganti tampilan website, seperti kena situs judi online ya. Judi online misalnya enggak. Misalnya kita ambil di dalam website pemerintahan. Kita bisa cari di Google ya, kata kunci gacor di dalam website go.id. Ini ada indeks-indeksnya, cuman beberapa sudah dihapus ya. Ini tinggal indeks-indeks. Oke. Beberapa sudah dihapus, ini tinggal indeks-indeks saja nih. Dari Purbalingga Cup, ini ada kena slot nih. Cuman mungkin sudah diperbaiki. Nah, ini sudah diperbaiki ya. Cuman masih diindeks oleh si Google. Oke. Atau ini ya. Ini jurnal sepaham.org.id. Ini ada masuk website dari judul gacor nih katanya nih. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini padahal websitenya ini. Ini bisa dibilang juga ini sepaham nih ya. Ini sama nih, sepaham juga. Ini kena device dia. Nah, ini berarti integrity dari websitenya itu terkena judul. Oke, nah seperti itu. Kemudian availability ini ketersediaan. Kalau misalnya di DDoS, maka servernya down karena yang akses itu ada banyak, trafficnya penuh. Lalu ancaman fisik. Ancaman fisik itu misalnya kayak ada bencana, kemudian misalnya kebakaran gedungnya, servernya di gedung, maka itu ancamannya terkena adalah availability. Maka itu harus kita jaga juga. Gimana caranya bencana itu tidak merusak server kita. Nah, kegagalan sistem ini misalnya kayak error. Ketika kita update sesuatu di server, error. Nah, itu juga harus kita cegah. Jadi intinya di dalam cybersecurity, 3 ini harus kita jaga. Kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Kemudian yang terakhir, aset-aset dalam jaringan dan potensi kerentanan yang dimilikinya. Aset itu kita bagi 3, ada hardware, software, dan data. Hardware-nya itu contohnya apa di dalam jaringan kita? Ada server, router, switch, firewall, komputer, dan sebagainya. Potensi kerentanannya misalnya perangkat keras bisa rusak karena usang, atau panas berlebih, atau cacat produksi. Ataupun pencurian, perangkat bisa dicuri yang mengakibatkan hilangnya data di dalamnya. Ini untuk yang perangkat kerasnya. Atau kerusakan lingkungan, bencana alam yang seperti kita sebutkan tadi, kena air ataupun kebakaran, kena api. Ini adalah hal yang harus kita jaga juga asetnya. Nah, aset yang kedua adalah software, seperti server, kemudian, ini saya salah nih. Aset yang kedua ini adalah seperti software. Software itu seperti misalnya sistem operasi yang ada di server. Nah, nanti saya edit dulu ini ya. Sistem operasi yang ada di server itu misalnya kayak Ubuntu server. Ubuntu server ada website di dalamnya. Entah itu cloud-nya, entah itu website private cloud, entah itu website sistem informasi biasa,
itu juga harus kita jaga. Nah, apa kerentanannya? Kayak celah keamanan, vulnerability. Jadi kesalahan kode program yang bisa dieksploitasi oleh peretas. Kemudian perangkat lunak yang tidak diupdate, itu hati-hati juga. Misalnya sekarang sudah PHP 8, tapi di website kita masih pakai PHP 5, itu bahaya. Maka harus diupdate. Lalu konfigurasi yang salah, pengaturan default yang tidak aman atau konfigurasi yang tidak tepat dapat membuka celah akses bagi peretas. Misalnya kita mau meremote sebuah server, kita bisa pakai telnet dan pakai SSH. Cuman kita konfigurasinya pakai telnet, portnya juga port yang default. Ya udah, itu udah bahaya. Itu juga kita perhatikan juga. Kemudian yang ketiga itu data. Nah, data-data misalnya kalau kita punya website sistem informasi, maka di database-nya itu ada data pelanggan, rahasia dagang, laporan keuangan dan sebagainya. Nah, potensi kerentanan adalah data yang tidak terenkripsi, maka bisa diambil sama orang, dibaca sama orang. Kemudian akses yang tidak terkontrol, semua orang bisa mengakses itu, nggak dibatasi. Ada file yang harusnya hanya bisa diakses oleh Rika, ternyata akun Iksan pun bisa akses, itu nggak boleh, maka harus kita batasi. Kemudian penyimpanan yang tidak aman, menyimpan data sensitif pada perangkat yang tidak terlindungi. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Jangan sampai file skripsi kita, jadi ini juga aset ya, aset kita adalah file skripsi. Jangan sampai file skripsi itu kita simpan di dalam laptop kita, jangan. Itu sebetulnya perangkat yang tidak aman tuh laptop kita. Maka simpannya di mana? File skripsi? Oke, sebentar nih terputus koneksinya. Oke, ini keputus. Oke, sorry, keputus. Kini kedengaran lagi nggak? Ini ya. Kedengaran, Pak. Oke, saya share lagi ya. Tadi sampai mana? Saya agak cepat tadi. Tadi sampai mana? Tadi sampai sini nggak? Data nggak? Iya ya. Penyimpanan Iya, data Pak. yang tidak aman ya. Oke, tadi aset kita adalah data. File skripsi itu adalah aset kita. Jangan sampai file skripsi kita hanya simpan di laptop. Laptop itu adalah penyimpanan yang tidak aman. Maka di mana kita simpan? Supaya aman. File skripsinya di mana kita simpan? Karena kan kalau di laptop bisa aja nanti terjadi seperti ini. Nah, kegagalan fisik, bisa aja rusak gitu, harddisknya rusak, ataupun laptopnya tiba-tiba hang, filenya hilang, ataupun laptopnya kena serangan ransomware dari sisi software. Jadi di mana sebaiknya kita simpan file skripsi kita terkait penyimpanan yang tidak aman? Di mana? Di mana? Di file, Pak. Di mana? Di mana? Di data D, Pak. Di data D kan tetap di laptop. Kalau laptopnya nanti hilang ataupun laptopnya rusak gimana? Di mana sebaiknya Di kita hard disk, simpan? Pak. Harddisk juga bisa rusak.
Bisa kena virus juga hard disk itu. Flash disk juga bisa kena virus. Di mana sebaiknya lah yang paling aman? Yang paling aman saat ini simpannya adalah di cloud. Kayak di Google Drive, simpan di situ. Oke? Jangan sampai hilang nanti di dalam laptopnya. Oke ya? Bahaya nanti hilang tuh file skripsi. Oke, di sini ada nanti satu kasus. Nanti silakan ini sebetulnya untuk diskusi kita. Sebelum tutup, oke, kita diskusi terakhir. Misteri peretasan grup belajar online. Andi, Budi, dan Cici adalah sahabat yang sering belajar bersama di perpustakaan sekolah. Untuk mempermudah berbagi materi pelajaran, mereka membuat grup obrolan di sebuah aplikasi. Suatu hari, Budi mengirimkan tautan link yang ke grup yang berisi aplikasi pembantu untuk mengerjakan tugas matematika. Tanpa berpikir panjang, Andi dan Cici mengunduh dan menginstalnya di laptop mereka. Setelah itu, ada kejadian aneh. Laptop Andi menjadi sangat lambat, dan beberapa file tugasnya tidak bisa dibuka. Sementara itu, Cici mendapat pesan dari akun bank ayahnya yang tiba-tiba meminta password dengan alasan perbaruan sistem. Cici merasa curiga karena ayahnya tidak pernah meminta hal seperti itu. Oke. Identifikasi ancaman. Ancaman siber apa yang mungkin dialami Andi dan Cici? Oke, di sini apa aja yang terkena nih? Dampaknya apa nih? Yang kena adalah Andi dan Cici. Oke, yang pertama Andi kena apa nih ya nih di sini? Andi ada problem apa di sini? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ini Trojan. Oke. Berarti Andi ini kena, dia itu tiba-tiba laptop Andi menjadi sangat lambat. Dan beberapa file tugasnya tidak bisa dibuka. Kalau Trojan kan mengontrol komputer tadi. Filenya kan masih bisa dibuka. Ransomware, Pak. Oke, ransomware-nya dari mana nih kira-kira? Kenapa bisa kena dia? Apa yang memicu sehingga si Andi ini kena? Apa yang dilakukannya rupanya sehingga dia bisa kena? Ayo, Isan, Rika. Oke, ini kemungkinan besar laptop Andi menjadi sangat lambat dan beberapa file tugasnya tidak bisa dibuka. Ini memang kemungkinan besar ransomware, lebih masuk akal ransomware kenanya. Tapi kenapa dia bisa kena ransomware? Apa yang dilakukannya rupanya? Karena dia ikut mengunduh dan menginstalnya di laptopnya dia. Oke, menginstal apa? Menginstal apa? Ayo. Apa yang diinstalnya? Aplikasi yang dikirim sama Budi sama Andi tuh. Budi dan Andi? Kayaknya yang ngirim cuma Budi deh. Apa? Andi gak ngirim, Andi korban nih. Oke, jadi Andi itu terkena ransomware karena mendownload aplikasi dari link yang dikirim oleh si Budi. Nah, entah Budi ini memang temennya ataupun Budi ini HP-nya di-hack gitu. Ataupun Budi ini nggak tahu nih, asal kirim link aja. Pokoknya link ini berisi tentang aplikasi pembantu untuk mengerjakan tugas matematika. Sehingga oh ini bagus nih aplikasinya, bisa bantu. Andi yang nggak berpikir panjang, dikliknya langsung. Udah kena lah ya kan ransomware. Oke,
Kemudian ada kasus yang kedua nih, si Cici. Cici ini kena apa lagi nih? Jadi ada dua kasus nih. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba Cici mendapat pesan nih. Cici kasusnya apa? Ayo. Ayo, Cici apa kasusnya? Kena apa dia? Gimana, Ihsan? Rika? Gimana, Nya? Si Cici kenapa nih? Nih. Sementara itu, Cici mendapat pesan dari akun bank ayahnya yang tiba-tiba meminta password dengan alasan perbaruan sistem. Berarti apa itu? Gimana? Masih kedengeran kan? Masih, Pak. Ayo. Kalau misalnya kita mendapatkan tiba-tiba pesan yang mencurigakan, Inyak mendapatkan pesan nih tiba-tiba dari email dari BSI, disuruh perbarui akun, masukkan data pribadi dan juga email dan password yang lama bilangnya. Kalau enggak akun BSI-nya ditutup. Kira-kira itu Inyak kena apa? Ancaman apa yang Inyak dapatkan tuh? Malware. Bukan, yang kayak pertama tadi. Ya, apa namanya tadi? Phishing. Ransomware. Phishing. Phishing kan? Kan Iya, ini kan Pak. Cici mendapatkan pesan dari akun bank ayahnya. Kan phishing tadi kan mana sih phishing tadi? Nah, phishing tadi kan gini. Penipuannya menggunakan email, pesan teks, atau situs web palsu yang terlihat meyakinkan. Nah, untuk memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Nah, kayak kamu menerima email dari bank yang meminta kamu mengklik tautan untuk memperbarui informasi akun, padahal tautan tersebut mengarah ke situs palsu. Nah, seperti ini. Ini yang diterima Cici, tiba-tiba suruh perbarui misalnya. Oke. Phishing namanya ya. Paham sampai sini ya? Iya, Oke. Pak. Kemudian jika file tugas Andi tidak bisa dibuka, prinsip confidentiality, integrity, availability yang mana yang terganggu? Yang mana? Yang terganggu. Yang mana? Apakah kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan? Yang mana? File tugasnya jadi nggak bisa terbuka. Berarti kan kena ransomware tadi. Kerahasiaan. Enggak dong. Kenapa kerahasiaan? Ransomware itu yang dia kena itu adalah filenya. File itu. Ya, nggak mesti file rahasia gitu. Semua file. File tugas ini kan belum tentu file rahasia. Jadi sebetulnya di sini yang terkena itu adalah integrity, karena filenya udah berubah. Formatnya misalnya yang tadinya doc menjadi WannaCry karena kena WannaCry ransomware-nya, misalnya seperti itu. Pertama integrity, yang kedua sebetulnya kenanya availability karena tidak tersedia. Oke. Kemudian jika Cici memberikan password bank ayahnya, prinsip CA triad yang mana yang akan terancam? Kalau yang Cici, kalau dikasihnya password maka yang terancam yang mana? Yang mana? Password itu rahasia atau enggak? Rahasia. Rahasia. Berarti yang terancam di sini apa? Kerahasiaan. Kerahasiaan, confidentiality.
Bukan integrity, bukan availability, tapi kerahasiaan. Nah, lalu gimana sih cara mencegahnya? Nah, sebetulnya cara mencegahnya itu dia harus ini kan, harus apa? Apa yang seharusnya dilakukan Andi dan Cici sebelum mengklik tautan dari Budi, sebelum menginstal aplikasi pembantu matematika tadi? Ayo. Seharusnya apa yang dilakukannya? Memastikan dulu Pak sebelum membuka filenya atau aplikasinya. Oke, harus dipastikan dulu ya, betul-betul aman atau enggak, dari mana sumber link itu. Betulan dari Budi enggak, nanti orang yang menyamar ya kan. Ataupun HP Budi udah dihack gitu. Kemudian kasus yang kedua, yang kena phishing tadi. Bagaimana cara Cici memastikan bahwa pesan yang ia terima dari akun bank ayahnya itu asli atau palsu? Gimana? Dia cukup periksa saja pesan tersebut dari mana. Dari official nggak? Memang dari banknya nggak? Atau dari nomor telepon biasa? Biasa kan penipuan tuh dari nomor telepon biasa dia ya kan. Linknya pun kadang-kadang blogspot gitu. Maka itu bisa dicari tahu. Atau langsung telepon kerabat-kerabat yang memang kerja di bank, itu juga bisa. Oke? Jadi kesimpulannya, keamanan jaringan itu fondasi penting untuk melindungi data dan sistem. Juga sebetulnya hardware juga kita harus lindungi. Kemudian kita sudah belajar juga tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Itu pilar utama dalam cybersecurity yang harus kita pahami. Lalu kita juga sudah belajar jenis-jenis ancaman siber khususnya dalam jaringan. Oke, sudah selesai untuk materi kita. Mungkin ada yang mau ditanya, baik untuk materi hari ini ataupun yang lainnya. Tahu gimana? Silakan. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Pak, izin bertanya, ini Ya. kan kayak kemarin saya pernah IG saya kayak disadap sama orang gitu. Kayak nama, foto-foto udah pada diubah kayak gitu, Pak. Nah, terus kan saya menyadari, tapi saya masih bisa masuk ke akun itu. Habis itu saya ganti lagi passwordnya, jadi nama saya lagi. Apakah itu bisa kayak sandinya udah saya ubah juga lagi? Itu apakah ada kemungkinan untuk dia ngehack balik, Pak? Selagi misalnya itu emailnya tetap aman dan nomor telepon tetap aman, nggak bisa dia masuk. Aktifkan juga 2 faktor autentikasi. Oh, iya, baik, Pak. Jangan sama ini, sebar-sebarkan Kak. juga itu. Jangan sebar-sebarkan juga ini. Jangan suka ngisi-ngisi apa gitu. Ngisi form-form Oh, iya. yang asing di internet lah. Sama apa itunya? Sama ini kayak misalnya kan HP kita ataupun laptop kita juga kayak kena yang Bapak tadi bilang tuh, kayak apa tadi yang dihack juga misalnya gitu kan. Terus kayak langkah apa itu misalnya misalnya Inyak nih yang kena itu. Gimana cara bilang? Langkah cara bilang? pertama yang bisa kita yang bisa kita lakukan itu apa, Pak? Oke, supaya nggak terkena virus. Virus itu kan masuknya kadang-kadang dari kita ya. Kita, apalagi cewek-cewek kan suka drakor ya kan, di-download film-film dari situs-situs yang menyediakan film bajakan gitu. Biasanya bisa masuk dari situ. Nah, maka yang harus diperhatikan adalah antivirusnya. Antivirus itu dia ada 2 updatean. Ada update program, juga ada update database antivirusnya. Nah, database antivirusnya itu harus diupdate setiap hari. Terus biasanya kalau misalnya otomatis, maka dia akan setiap kali connect internet akan memperbaharui database virusnya. Jadi kalau ada virus baru, dia langsung bisa menangkal. Nah, jadi tetap aktifkan antivirus. Terus itu kalau bisa hindari aplikasi-aplikasi bajakan, website-website bajakan, itu hindari. Kadang-kadang bisa masuk dari situ. Hati-hati aja. Tapi kalau misalnya memang sudah terjadi misalnya, Pak, itu gimana, Pak, caranya? Harus di-scan aja. Kalau memang udah terlalu nyebar, ada indikasi dampaknya apa nih? Lelet ya? Iya, mungkin, Pak, ataupun kehilangan data gitu misalnya.
Kalau dia menyembunyikan data itu ada cara untuk menampilkannya. Ada lewat command prompt juga bisa. Tapi yang pertama itu dibersihkan dulu, di scan aja dulu, scanning itu sih. Jadi kalau ada antivirus di scanning, yang penting diupdate gitu. Pak, ini kan ada kawan saya kan yang apa, Rika? yang kehilangan misalnya kayak file dia tuh, padahal dia nggak ngehapus, tapi file di HP dia tuh hilang tiba-tiba. Itu ada dua kemungkinan tuh, ada memang HP-nya udah disadap jadi di delete sama yang ini, ada disembunyikan. Kalau disembunyikan itu masih bisa dilihat, tapi kalau HP saya belum pernah nyoba tuh. Kalau laptop, kalau komputer saya pernah nyoba. Kalau laptop pun kalau dihapus bisa dikembalikan lagi, ada banyak cara. Kalau HP itu saya belum pernah nyoba ya mengembalikannya. Harusnya ada juga, karena itu masuk ke dalam ini tuh sebetulnya. Kalau di dalam perkuliahan kan di kita sebetulnya masuk ke digital forensik. Jadi kalau digital forensik itu kan misalnya ada penjahat digital, dia ada barang bukti di HP ataupun di komputer, dia kan mendelete tuh, dihapusnya. Itu harus bisa kita kembalikan sebagai bentuk ini barang bukti. Cara kembaliannya itu ada macam-macam cara. Kalau di komputer saya udah coba, tapi kalau di smartphone itu saya belum pernah coba tuh mengembalikan datanya. Soalnya saya kurang tertarik sama smartphone sih. Tapi bisa aja kita cari tahu tuh. Itu ada dua kemungkinan. Ada bisa disembunyikan, di hidden, bisa dihapus. Itu sih Rika. Terus dicek lagi tuh di ininya, di smartphone-nya. Tuh, intinya Baik. kita hati-hati dalam dalam bertindak ya. Jangan sampai asal klik ataupun asal buka situs-situs gitu. Nanti khawatir takutnya masuk malware-malware yang tidak kita inginkan. Oke Pak, ya. ini satu lagi saya mau tanya. Apa itu Rika? Ini Pak, saya mau tanya satu lagi. Kan misalnya kalau biasanya saya tuh keseringan kalau buka-buka file atau apa gitu pakai email student gitu. Itu bahaya apa enggak ya Pak? Ya nggak bahaya sih. Oh iya. Email student kan Araniri kan. Iya Pak. Cuma saya nggak tahu nih kebijakan di UIN, apakah email tersebut nanti setelah mahasiswanya tamat dihapus atau enggak. Itu saya nggak tahu. Kalau misalnya dihapus setelah mahasiswanya tamat, setelah Rikanya selesai kuliah di UIN, terus akunnya dihapus, maka kan Rika nggak bisa login nanti ke situs-situs tertentu yang sudah menggunakan email itu kan. Mungkin itu aja sih kekurangannya. Kalau amannya aman aja, karena dia kan yang UIN juga basisnya kan Google. Oke Rika. Oke, gimana Rika? Nih suaranya terputus nih. Udah Pak. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini, karena masih pertemuan pertama. Nanti kita akan membahas beberapa lebih dalam lagi terkait tentang keamanan jaringan ini. Yang tadi itu sebetulnya memang masuk ada keamanan jaringan, cuman kita meskipun umum ya pembahasannya, tapi kita mengambil yang fokus ke keamanan jaringannya saja. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup kelasnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.